Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felin Herlina dengan NIM 203190240. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang saya ajukan, yakni dengan judul Upaya Peningkatan Minat Belajar dan Pemahaman Siswa Kelas 4 SD atau MI dalam Pembelajaran Matematika menggunakan model Cooperative Learning tipe example non-example. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan ini, yaitu pembelajaran matematika seperti yang sudah kita ketahui pada SD atau MI itu sudah kerap kali dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat ditakuti dan sangat sulit dipahami oleh siswa. Hal tersebut sudah menjadi konstruk atau dasar pemikiran pada pola pikir anak, karena pada mata pelajaran matematika tersebut merupakan materi pembelajaran yang sangat sulit dan lebih memiliki tingkat kesulitan untuk dipahami. Nah, berangkat dari problematika yang sudah saya jelaskan tadi, guru harus pandai mengemas pembelajaran dengan metode yang sangat menarik. Karena metode yang sangat menarik dan akan memancing siswa untuk lebih mudah dipahami dan lebih cepat dipahami oleh siswa apa itu pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, kerap kali guru memilih model pembelajaran ceramah pada matematika di SD atau MI dan menghasilkan pemahaman yang belum memuaskan pada peserta didik. Nah, hal tersebut dikarenakan pada segi psikologi anak di SD atau MI itu masih membutuhkan contoh-contoh yang real dalam pembelajarannya sehingga mereka sudah lebih bisa mengerti atas penjelasan yang disampaikan oleh guru dan bisa lebih memahami dengan cepat. Nah, jika siswa lebih cepat untuk memahami sesuatu, maka diharapkan hasil belajar pada siswa juga meningkat lebih baik lagi. Pada penelitian yang saya lakukan ini mengambil kelas 4 SD, di mana pada kelas ini problematika ini seringkali terjadi, di mana kelas 4 ini sendiri merupakan peralihan masa dari kelas bawah menuju kelas bawah, dari kelas 1 sampai 3 hingga akan masuk ke kelas atas yang tentunya pola pikir atau konstruk berpikirnya harus lebih matang dari kelas rendah. Lanjutnya teman-teman, berangkat dari problematika pada latar belakang tadi, maka muncul rumusan masalah di antaranya, yaitu yang pertama, apakah melalui metode pembelajaran kooperatif learning tipe example non-example dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 terhadap pembelajaran matematika? Yang kedua, apakah dengan metode kooperatif learning tipe example non-example menciptakan pemahaman peserta didik kelas 4 khususnya pada pembelajaran matematika? Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah metode pembelajaran kooperatif tipe example non-example efektif untuk meningkatkan minat peserta didik kelas 4 SD atau MI dalam pembelajaran matematika, dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah metode pembelajaran kooperatif tipe example non-example dapat meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 4 dalam menerima materi pada pembelajaran matematika. Pada penelitian yang saya lakukan ini, ada beberapa landasan teori yang saya gunakan, yaitu landasan teori yang pertama mengenai pengertian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu sendiri merupakan suatu pola konseptual untuk merencanakan sebuah pembelajaran yang digunakan untuk menjadi pedoman melakukan pembelajaran dengan komponen-komponen perencanaan. Nah, landasan teori yang kedua yakni tentang pengertian model pembelajaran kooperatif. Kooperatif sendiri itu model pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran yang dilakukan secara kelompok. Nah, karakteristik pembelajaran kooperatif itu merupakan landasan teori yang ketiga, yakni 3 konsep utama dalam pembelajaran kooperatif itu yaitu penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Dan landasan teori yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif tipe example non-example yang merupakan model pembelajaran di mana siswa diberikan contoh-contoh yang relevan. Nah, landasan teori yang kelima yakni menggunakan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe example non-example yang penjelasannya bisa teman-teman simak di
makalah yang terlampir ya. Nah, yang keenam atau landasan teori yang terakhir yakni mengenai motivasi dan teori belajar. Teman, lanjut pada kajian terdahulu atau kajian yang relevan. Di sini saya memakai hasil penelitian Suci dari Indah Safia Tanjung dengan judul pengaruh model pembelajaran example terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik di sekolah dasar, yang penjelasannya bisa teman-teman lihat pada makalah yang terlampir. Dan yang kedua yakni hasil penelitian Zaid Zainal, Siti Maryam mengenai peran model pembelajaran kooperatif tipe example untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 2 SD 79 Parepare, yang juga dapat teman-teman lihat pada makalah yang terlampir. Dan yang ketiga yakni hasil penelitian Yusriyah, Tamrin, Rusli, dan Bernard mengenai efektivitas penerapan model kooperatif tipe example dalam pembelajaran matematika siswa kelas 6 SMP. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian Ahmad Fauzan Mubarak, Aceng Jailani, Fatimah dengan judul penggunaan metode example terhadap perkembangan kognitif anak kelas 5 sekolah dasar pada pembelajaran IPA, yang semua penjelasan tadi bisa teman-teman lihat pada makalah yang terlampir. Lanjut mengenai kerangka berpikir dari penelitian ini, yakni dalam penelitian ini peneliti berusaha menerapkan metode pembelajaran kooperatif learning tipe example untuk meningkatkan minat belajar siswa dan pemahaman siswa, khususnya pada kelas 4 di Min 3 Ponorogo pada pembelajaran matematika terkhususnya. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat minat belajar siswa, yang berimbas juga pada peningkatan pemahaman siswa, karena pada dasarnya penggunaan metode kooperatif learning tipe example dirasa tepat diterapkan pada usia kelas 4 SD atau MI yang mengalami perubahan dari pola berpikir kelas rendah ke pola pikir kelas tinggi dengan memberikan contoh-contoh real kepada siswa. Lanjut pada pengajuan hipotesis, ada 2 hipotesis yang saya ajukan, yaitu yang pertama, permasalahan pembelajaran siswa yang selama ini menggunakan strategi pembelajaran yang biasa atau masih dengan strategi konvensional, maka hasil pembelajaran tidak mendapat hasil yang maksimal. Nah, yang kedua, dengan menggunakan metode cooperative learning tipe example pada pembelajaran matematika di kelas 4 SDMI Negeri 3 Ponorogo dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lanjut pada setting subjek penelitian tindakan kelas, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama lokasi penelitian, yang kedua waktu penelitian, dan subjek penelitian. Nah, lokasi penelitian ini sendiri dilakukan di MI Negeri 3 Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, di mana sebelumnya saya juga melakukan kegiatan magang 1 dan menemukan permasalahan ini. Nah, yang kedua, waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, mulai dari awal bulan April hingga akhir bulan Mei 2022. Subjek penelitian itu sendiri yakni siswa kelas 4 Asakur MI Negeri 3 Ponorogo yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Baik teman-teman, selanjutnya mengenai dengan data dan sumber data penelitian yang saya lakukan. Nah, data pada penelitian ini terdapat 2 jenis data, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Di mana data kuantitatif yang dimaksudkan pada penelitian yaitu data yang berupa angka-angka pada tes hasil belajar, sedangkan data kualitatif merupakan penjelasan deskriptif mengenai hasil wawancara maupun observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, sedangkan sumber data yang utama pada penelitian ini yakni siswa kelas 4 Asakur MI Negeri 3 Ponorogo yang merupakan subjek penelitian tindakan kelas ini. Lanjut mengenai teknik pengumpulan data pada penelitian. Di sini saya memakai teknik observasi, yang kedua self-report, yang ketiga wawancara, yang keempat tes, yang kelima dokumentasi. Nah, selanjutnya mengenai instrumen penelitian yang merupakan alat dari penerapan teknik penelitian, saya menggunakan yang pertama lembar observasi untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yang kedua
angket penelitian, yang ketiga wawancara, yang keempat tes. Tes di sini terdiri dari post test maupun pre-test yang diberikan kepada siswa untuk mengecek awal kepemahaman siswa terhadap materi dan hasil akhir setelah tindakan dilakukan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu dokumentasi. Nah teman-teman, lanjut ya pada teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Untuk teknik analisis datanya, teman-teman bisa melihat pada makalah yang terlampir. Dan selanjutnya untuk indikator keberhasilan itu sendiri tercerminkan dari tolak ukur aktivitas belajar dan hasil belajar siswa kelas 4 SD MI Negeri 3 Ponorogo pada pembelajaran matematika dengan menggunakan metode kooperatif tipe example non-example. Dan yang terakhir yakni mengenai prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus yang sistematis, di mana masing-masing siklus secara garis besar akan melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua pelaksanaan, berupa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang saya ajukan dengan judul Upaya Peningkatan Minat Belajar dan Pemahaman Siswa kelas 4 SD atau MI dalam pembelajaran matematika menggunakan model cooperative learning tipe example non-example. Mungkin jika ada beberapa hal yang belum jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar yang sudah tersedia. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga presentasi mengenai proposal penelitian tindakan kelas ini dapat memberi manfaat kepada teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.